Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Shalom. Kita jumpa kembali di pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan yang kali lalu. Ini masuk pada minggu yang ke-12. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari uji statistik di ranah statistika non-parametrik. Ya, di statistika non-parametrik yang bertujuan untuk komparasi. Ya, di beberapa pertemuan yang lalu, saya sempat menampilkan tabel pemilihan uji di mana untuk statistika non-parametrik itu yang tujuannya komparasi dengan skala data ordinal itu ada Kolmogorov-Smirnov untuk yang satu sampel, ada yang Wilcoxon-Sainz-Rank test atau yang dua sampel berpasangan, dan untuk turunan dari yang dua sampel bebas disebut dengan Wilcoxon-Mann-Whitney. Kolmogorov-Smirnov, uji berperingkat bertanda Wilcoxon, dan uji berperingkat dengan independent sample test disebut Wilcoxon-Mann-Whitney, yang akan kita coba ulas pada pertemuan kali ini. Baik. Coba yang pertama kita melihat uji berperingkat satu sampel yang disebut dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini juga biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah data kita itu data berdistribusi normal pada statistika parametrik. Ya. Uji tanda satu sampel atau uji Kolmogorov-Smirnov ini statistika non-parametrik yang sederhana dan paling awal digunakan. Dinamakan uji tanda karena hasil pengamatan didasarkan pada tanda positif atau negatif, bukan besarnya nilai angka atau nilai data. Dan uji tanda itu biasa juga dilakukan pada yang sampel berpasangan. Pada saat ini kita lihat yang untuk satu sampel yang biasa kita sebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, prinsipnya adalah Kolmogorov-Smirnov test atau uji tanda yang satu sampel untuk mengetahui apakah sampel yang kita peroleh itu berasal dari populasi dengan median atau patokan nilai tertentu. Oke. Untuk menguji hipotesis, data sampel disusun sedemikian rupa sehingga bagi nilai yang lebih besar daripada nilai tengah atau nilai median populasi, kita akan beri tanda positif. Dan untuk nilai yang lebih kecil daripada median populasi, diberi tanda negatif. Jadi hanya ada dua tanda, yaitu positif dan negatif. Dan untuk yang sama dengan median kita anggap tidak ada atau diberi tanda nol. Hipotesisnya akan berbunyi jumlah tanda positif sama dengan jumlah tanda negatif, artinya tidak ada perbedaan. Bila hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan tanda, maka kita akan mengetahui apakah perbedaan tersebut memang berbeda atau hanya karena faktor kebetulan. Kita lihat contohnya. Dari serangkaian pengumpulan data diperoleh bahwa ada selentingan informasi menyatakan obat A sebagai anti nyeri memiliki median penyembuhan 8 jam. Ya, median Anda tahu nilai yang paling tengah, nilai tengah. Nah, informasi yang pertama, obat A memiliki median penyembuhan 8 jam. Bila obat A dikombinasikan dengan obat C, apakah dapat mempercepat
waktu penyembuhan. Ya, diambillah sampel. Ada 11 sampel. Ya. Sampel yang pertama diperoleh waktu penyembuhan yang 6 jam. Sampel yang kedua 7 berturut-turut sampai yang ke 10 dan 11 yaitu 12 jam. Nah, informasi ini yang akan kita buktikan. Apakah bila obat A dikombinasikan dengan obat C dapat mempercepat waktu penyembuhan. Kombinasi itu pada 11 orang. Nah, tahap yang pertama kita harus merumuskan hipotesis kita. Hipotesis kita bahwa tidak ada perbedaan antara median di populasi dan median sampel. Ya, median tadi itu adalah 8. Mau dikatakan antara obat A yang 8 itu akan sama dengan kalau dikombinasi dengan obat C yang bervariasi tadi pada 11 orang. Ya. Alternatifnya tidak sama atau ada perbedaan. Kemaknaan kita pakai alfa 0,5 dan kita lihat jumlah tanda positif dan negatif. Kalau kita lihat waktu penyembuhan dibandingkan dengan median populasi 8 jam per orang, atau kita urut dari orang pertama sampai dengan orang yang terakhir, itu kita lihat berdasarkan tabel yang tadi yang di slide sebelumnya. Orang pertama itu kombinasi obat A dengan obat C itu ada 6 jam. Nah, kalau kita perhatikan 6 jam dibanding dengan 8, itu sesuai kesepakatan awal, kalau dia lebih kecil, kita berikan tanda negatif. Ternyata 6 jam dibandingkan dengan 8, itu adalah negatif. Ya. 6 dibanding dengan 8, itu negatif. Jadi kita berikan tanda negatif. 7 itu lebih kecil daripada 8. Kita berikan tanda negatif. Sementara orang ketiga dengan median penyembuhan sama, itu kita berikan 0. Dan itu kita abaikan. 9 kita berikan positif, 10 karena dia lebih besar daripada 8. Begitu seterusnya. 12 jam itu juga positif. Jadi tandanya saja yang diperhatikan. Nah, kita akan melihat dengan menyelesaikan persoalan secara manual seperti ini, kita membutuhkan yang disebut dengan uji tanda pada tabel. Ya. Pada tabel uji tanda, ya, saya share screen. Uji tanda. Iya. Mudah-mudahan bisa tampak di layar. Ya. Tabel uji tanda seperti demikian. Ya. Dengan alfa 0,05 dengan N di bagian kiri ini. Ada alfa 0,01, ada alfa 0,05. Ya, ada alfa 0,01, ada alfa 0,05. Dengan N, sejumlah N, misalnya tadi itu kita adalah N-nya misalnya adalah 12, alfa yang dipakai adalah 0,05, maka kita melihat patokannya ini. Ya. Kalau dia 10, patokannya kalau alfa 0,5 adalah 1. Kalau dia 11, 1. Kalau dia 12 responden, dia 2. Kalau dia misalnya 20 responden, ya ada di bawah ini. Itu adalah ya 4. Kalau dia 15 responden, dengan alfa ini adalah 3. Kembali kita ke soal tadi. Diperhatikan baik-baik, kalau 10 itu 1, 11 itu 1, 12 itu 2. Ya kan? Kita kembali ke
soal yang tadi. Pada N sama dengan 10, berarti karena yang hasilnya 0 kita keluarkan dengan alfa 0,5 diberi nilai tanda sama dengan 1. Ya. H ini adalah batas jumlah tanda negatif yang dibolehkan. Ya. Kriteria penerimaan dan penolak, tolak H0 jika tanda yang bernilai negatif lebih kecil daripada H. Ya. Terima H0 jika tanda yang bernegatif itu lebih besar atau sama dengan H. Dari hasil pengamatan diperoleh 2 orang dengan tanda negatif. Ya kan? Nah, jadi H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Artinya, secara statistik tidak terdapat perbedaan efek kombinasi obat A dengan C dengan obat asli A itu yang mengatakan bahwa 8 jam. Jadi jelas ya. Dari populasi dikatakan obat A itu median penyumbangnya 8 jam. Bila dikombinasi dengan obat C juga tidak berbeda. H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Ya, oke, bisa dipahami ini. Tadi kita buat tabel uji tanda itu N-nya sama dengan 10. Ya. Dan 0 itu yang hasilnya 0 dikeluarkan. Dengan alfa 0,5 kita dapat nilai itu A sama dengan 1. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan komentar. Ya, berikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ini ada contoh yang berikutnya. Nilai patokan berat badan pasien di populasi adalah 50. Maka tanda dari data kunjungan pada salah satu klinik swasta adalah seperti berikut. Ada yang berat badannya 60, 34, ya 3, orang ketiga 50, orang keempat 53, orang kelima 40, dan yang terakhir itu berat badannya 65. Kalau kita hitung ini adalah ada berapa responden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ingat ya, ada N sama dengan 13. Ya, kalau 50 itu patokan atau nilai yang menjadi standar di populasi, maka data 60 itu kita bandingkan dengan data 50. 60 lebih besar atau lebih kecil daripada 50? Ya, 60 lebih besar, berarti kita tanda positif. 34 kilo lebih besar daripada 50 kah? Tidak, dia lebih kecil, diberikan tanda negatif. 50 sendiri dengan 50, ya kita berikan nilai 0. 53 lebih besar, 40 lebih kecil, 55 lebih besar, begitu seterusnya. Ya. Dan kita berikan satu kolom di sini untuk menandai. Dari dari pengamatan kita diketahui untuk tanda yang positif itu ada 8, yang negatif itu 4. Sedangkan yang bertanda 0 itu ada 1. Ya, 8 itu yang positif, negatif itu 4, dan 0 itu 1. Ya. Nah, itu kita perhatikan baik-baik sesuai dengan penyelesaian yang sebelumnya. Batas penolakannya itu adalah tolak H0 jika yang negatif lebih kecil pada H. H itu kita ambil dari tabel uji tanda. Saya kira Anda bisa dapatkan dari internet ataupun buku-buku statistik di bagian belakang itu selalu disediakan tabel-tabel. Jadi silakan dilanjutkan ini. Apakah hipotesis 0 ditolak atau diterima? Hipotesisnya itu mau menyatakan bahwa
berat badan pengunjung itu lebih besar atau lebih kecil daripada berat badan patokan pasien yang biasanya datang gitu. Silakan, ini saya tinggalkan. Ini juga ada contoh yang kedua. Tentukan tanda pada data sampel kadar askorbat dalam sari jeruk di mana patokannya adalah 100 ml. Nanti slide-nya saya tinggalkan. Anda bisa latihan di rumah. Ya, tidak perlu dikumpulkan, tapi ingat, orang yang sering rajin latihan, dia akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Oke, bukan hanya terima hasil perhitungan yang ada di sini, tetap tidak mengerjakan. Tolong dikerjakan, karena sekali lagi semakin lancar Anda latihan, semakin Anda berhasil. Ya, ini silakan. Patokannya adalah 165, tinggi badan yang ada itu seperti demikian. Ingat N-nya, ingat tabel hanya atau tabel tanda. Ini juga. Nah, ini baru namanya tugas. Kalau tadi itu latihan, tugas. Lakukan pengumpulan data mahasiswa di kelas Anda dan lakukan uji tanda. Ya, patokannya pada data kelas yang sudah pernah juga Anda kumpulkan itu, patokannya jumlah saudara kandungnya berapa, ya kan? Tapi patokannya yang kita pakai di KB, ya kan, harus 2 orang saja. Patokannya 2 orang. Apakah jumlah saudara kandung masing-masing orang atau masing-masing mahasiswa di kelompok Anda misalnya, ya kita pakai kelompok saja. Kelompok itu biasa kelompok tugas. Tugas itu biasanya dibagi mungkin satu kelompok 8, 9, atau 12, bukan keseluruhan ya. Kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Oke, itu saya tunggu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan SPSS untuk data-data seperti ini, itu biasanya kalau di SPSS itu dia masuk di one man sample KS atau Kolmogorov Smirnov, satu sampel. Ya, coba kita pakai data ini saja ya, yang awal ini ya. Ada 11 responden, tetapi karena tadi nilai nolnya ada 1, jadi yang dipakai adalah 10. Ingat, nilai 0 kalau ada dia di exclude, ya kan? Nah, ini datanya. Silakan ditulis dulu ya. Orang pertama adalah maksud saya adalah penyembuhannya itu 6, kemudian orang kedua adalah 7, 8 jam, 9 jam, 10, 10, 11, 11, 12, dan 12. Itu ada 11 orang ya. Dan alfa yang digunakan 0,05. Bagaimana kalau kita pakai SPSS? Coba saya tampilkan di sini. Ya, ini bukan, anggaplah ini data yang lalu yang saya belum hapus. Kita pakai data variabel baru. Ya, variabel new adalah jam atau maksudnya daya sembuh ya, jam sembuh ya, jam berapa jam dengan makan obat itu dia mengalami kesembuhan. Labelnya adalah median waktu sembuh dalam jam. Oke, karena dia adanya datanya dalam bentuk rasio, maka kita rubah di sini sekali. Ya, ingat ya, ini variabel yang kelima ya. Kita pindah ke data view, variabel yang kelima seperti ini, dan kita isi. Orang pertama tadi sembuhnya 6, ya kan? Orang kedua 7, 3, 8, 9, 10, 10, kemudian 11, 12, ya, 12, dan yang orang berikutnya adalah
12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus saya cek untuk slide yang tadi. Pertama 6, orang kedua 7, 8, 9, 10. Oh, orang ke 7 itu 10. Mohon bersabar. Tampil. Ya, sudah tampil di layar. Ada ya. Orang ternyata ini datanya kurang 1, 10, kemudian 11, kemudian 11, 12, dan 12. Ya. Oh, kurang. Ini kendalanya kalau kita menggunakan share screen dan kadang-kadang oh, baik, saya perbaiki dulu di tampilan SPSS-nya. Tapi kayaknya di tampilan SPSS-nya yang ada bermasalah. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa tampil. Saya share screen dulu. Dia belum juga. Sebentar. Oh, ya. Mudah-mudahan sudah. Oke, di bagian variabel view ini kita harus nolkan karena dia bukan angka desimal. Jadi kembali jamnya ini. Nah, langkah pertama kita memastikan dulu ya. Ya, kita analyze dan untuk Kolmogorov-Smirnov itu letaknya ada di non parameter test, ya kan, non parameter test. Kemudian ini satu sampel, dia satu sampel, maka di sini disimpulkan satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita pindahkan waktu sembuh tadi ini variabel yang kelima ke tes variabel kita eksak dan opsi ini kita biarkan dan karena kita mau mendeteksi saja ya hasil dari apa yang data yang kita punya tadi itu memiliki tanda ya kan, tanda yang negatif berapa, tanda yang positif berapa ya. Kita pakai distribusi yang ada ini, di sini katakan distribusi normal, dan kemudian kita mungkin juga kita perlukan statistika deskriptifnya, ya, continue dan oke, ya. Di sini akan tampil, mudah-mudahan di layar teman-teman adik juga muncul. Median waktu sembuh itu data adalah
Saya tampilkan dulu. Ini kadang-kadang tidak muncul di layar saya, muncul di kalian tidak muncul. Ya. Kemudian waktu sembuh kita itu adalah dari 11 orang. Ya, tadi itu dikatakan adalah 8. Ternyata kalau kita rata-ratakan dia dapat 9. Cuma median yang dipakai, bukan min ya. Nah, dari tabel ini kita bisa mengambilkan kesimpulan. Kalau secara manual kita lihat tabel uji tanda, tapi kalau di output SPSS itu kita hanya perhatikan di bawah sini. Dia signifikan atau tidak dari tanda di sini, signifikan, asim signifikan. Kalau data di sini menunjukkan lebih kecil daripada alfa kita, maka H0 ditolak. Ternyata ini dia lebih besar, maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak ada perbedaan, sama dengan tadi kalau manual kan. Nah, itu untuk SPSS-nya. Kemudian paham ya, saya ulang lagi. Masuk ke analyze, ya, non parametric test, pilih yang 1 sampel KS. Oke. Begitu mudahnya. Oke. Nah, dalam pertemuan kali ini juga kita akan belajar terkait dengan, ya kalau tadi sudah Kolmogorov, kita masuk ke Wilcoxon sign rank test. Wilcoxon sign rank test. Baik. Wilcoxon sign rank. Ya. Baik. Mudah-mudahan tampil juga di layar kalian ya. Atau biasa disebut dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Ya. Uji tanda ini untuk 2 sampel yang berpasangan. Contoh, yang pertama, kita akan melihat atau mengadakan penelitian membandingkan 2 macam obat Tismenoro atau penghilang rasa nyeri. Diambil sampel sebanyak 25 orang. Ingat ini dia berpasangan. Tahap 1 diberi obat A yang lazim dipakai sebagai kontrol. Dicatat waktu hilangnya nyeri. Ya. Dan sebulan kemudian diberi obat B. Jadi 25 orang ini obat A, waktu hilangnya dicatat, waktu diberikan obat B, waktu hilangnya juga dicatat. Ya. Bila obat B lebih cepat menghilangkan nyeri, diberikan tanda positif. Dan sebaliknya bila lebih akan diberi tanda negatif. Bila tidak ada perbedaan waktu hilang nyeri antara obat A dan B, diberi tanda 0. Oke, pahami baik-baik soalnya. Ada 25 sampel, pertama diberi obat A yang biasa, ya entah itu ya kalau misalnya ke rumah sakit itu atau ke puskesmas biasanya hanya obat anti nyeri biasanya, stamol, apa dan seterusnya ya. Obat analgesik ya. Mungkin antalgin dan seterusnya. Standar lah kita jenis-jenis obat itu, obat standar. Tahap pertama obat A dipakai sebagai kontrol, dicatat waktu hilang nyeri. Ya, mungkin yang sering mengalami dysmenoro ya mungkin asam afenamat misalnya, ya dan seterusnya. Dan sebulan kemudian diberi obat B pada orang yang sama lalu dicatat waktu hilang. Datanya seperti demikian ya. Kalau di tampilan itu ada garis merah itu ya itu default dari slide. Nah, datanya seperti demikian. Ada 25 orang, ini nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 15, yang sebelahnya 16 sampai dengan 25. Obat A, waktu hilangnya itu ya seperti demikian, 3 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit,
sampai dengan orang yang ke-25 3 menit misalnya. Sementara obat B dengan orang yang sama dicatat, oh ada dia 2 menit, orang pertama, orang kedua 2 menit, orang ketiga 4 menit, orang keempat 3 menit, sampai dengan orang yang ke-24 itu obat B dia 2 menit dan orang yang terakhir 3 menit. Nah, kita tambahkan satu kolom di antara setelah obat B itu dan kita amati. Kalau dia lebih dari perhatikan tandanya ya. Kalau dia obat A lebih besar daripada obat B, maka kita berikan tanda positif. Karena obat A itu 3 dan obat B 2, kita berikan tanda positif. 4 dengan 2 positif. 3 dengan 4 negatif. 2 dengan 3 negatif. 4 dengan 3 positif. Begitu seterusnya. Sampai dengan orang yang ke-24 itu 4 lebih besar daripada 2 diberikan tanda positif. Dan jika ada yang sama, ya tandanya diberikan 0. 3 dengan 3 0, 3 dengan 3 0. Jumlah tanda yang positif itu 9, jumlah tanda yang negatif itu 10. Dan N yang dihitung berarti adalah 19 karena kita hilangkan nolnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 dari 25 itu. Jadi N yang dihitung hanya 19. Nah, uji hipotesisnya bila efek obat A sama dengan obat B, maka diharapkan 50% tanda positif dan 50% tanda negatif. Atau efek obat A sama dengan obat B untuk hipotesis nolnya, H1 atau alternatifnya. Efek obat A tidak sama dengan obat B, alfa 0,05. Pada tabel yang digunakan dengan alfa 0,5 itu tabelnya menyatakan nilainya untuk N sama dengan 11 hanya itu adalah ya. Sekali lagi tabel tanda yang tadi yang saya sampaikan itu yang menjadi patokan. Oke. Kemudian H0 ditolak jika frekuensi terkecil atau tanda plus minusnya itu lebih kecil sama dengan H. Nah, frekuensi terkecil plus 9 lebih besar daripada 4. H itu kan 4. Yang tadi di tabel tanda itu di N sama dengan 19. H itu dapat, apa maksudnya, frekuensi ada negatif dengan positif itu adalah yang bertanda positif. Ya. Kenapa yang kita pilih yang tanda positif? Karena dia lebih sedikit dari yang negatif. Dibandingkan dengan tabel yang tabel tanda itu 9 sendiri lebih besar daripada 4. Maka perbedaan waktu menghilangkan nyeri antara obat A dan B belum cukup besar untuk menyatakan bahwa kedua obat tersebut memiliki daya yang berbeda. Secara statistik, dia tidak dapat menerima H0 yang berarti efek obat A dalam menghilangkan nyeri dysmenorrhea sama saja dengan obat B. Ya. Ini contoh yang kedua, dilakukan uji klinis untuk mengetahui efektivitas obat tidur yang baru pada 10 orang penderita insomnia. Setiap penderita diterapi dengan placebo. Ya, selama seminggu, dilanjutkan seminggu dengan obat yang baru. Dia karena berpasangan obat yang lama pada orang yang sama dikasih lagi obat baru. Dia berpasangan. Setiap akhir terapi dievaluasi. Lihat, ada 10 responden. Oke. Ini saya geser dulu supaya bisa apa? Ya. Orang nomor urut pertama itu skor rasa kantuknya. Orang pertama itu dapat 22. Ya, setelah itu diterapi selama seminggu dengan obat baru, obat kantuk yang baru, dapat 19 skor rasa kantuknya. Kemudian yang kedua itu 18 dan yang seminggu kemudian dia dapat 11. Jadi kita urut sampai ke bawah dan perhatikan nanti ya, karena tanda itu mengikuti ya, positif negatif itu mengikuti dari data kita. Dicatat supaya kita bisa, dan saya berharap kalian juga di rumah itu
sudah menggunakan software, jadi sekalian ya mungkin. Nah, Anda perhatikan baik-baik di situ berapa N-nya, ya kan? Nah, lihat juga tandanya, tambahkan tanda positif jika dia placebo itu lebih besar daripada obat B. Oke. Tanda placebo lebih besar daripada obat 22 lebih besar daripada 19, kita berikan tanda negatif. Ya. Ya, kalau dia lebih, misalnya obat B lebih besar, maka kita berikan tanda positif. Ya. Dengan sendirinya 22 dengan 19 negatif, 18 dengan 11 negatif, 17 14 negatif, 19 17 negatif, 22 lebih kecil daripada 23 berikan tanda positif, 12 11 negatif, 14 15 positif, ya kan? 11 19 positif, 19 11 negatif, 7 8 positif. Oke. Bisa diikuti ya. Ya, uji hipotesisnya efek obat A sama dengan obat B atau tidak ada perbedaan. Mana alternatifnya? Ada perbedaan alfa 0,05 pada tabel tanda untuk N sama dengan 10 tadi saya suruh ingat ya. Itu dengan alfa 0,5 kita dapat nilai 1. Maka perhatikan baik-baik. H0 ditolak jika frekuensi terkecil plus minus, entah plus atau minus, yang penting dia paling kecil. Kita perhatikan tadi tanda yang positif itu ternyata lebih kecil, 4. Yang negatif itu dia lebih besar. Maksudnya jumlahnya ini 4 dengan 6 kalau kita bandingkan kan 4 yang lebih kecil, maka itu yang dijadikan patokan. Ya. H0 ditolak jika frekuensi baik positif negatif itu lebih kecil daripada H. H kita adalah 1. Ternyata frekuensi terkecil itu 4 lebih besar daripada H. Maka H0 ditolak. Artinya H0 itu efek obat A tidak sama dengan obat B. Tidak ada perbedaan secara H0 gagal ditolak. H0 ditolak jika dia lebih kecil. Tapi ini dia lebih besar, maka H0 diterima atau gagal ditolak. Artinya obat A itu sama saja dengan obat B. Ya. Oke. Rasa kantuknya itu tidak berbeda dengan obat baru. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan SPSS? Ya. Nah, nanti tolong untuk contoh yang ini ditulis ya, supaya kita bisa cepat Anda tulis. Ya, saya berikan dulu kesempatan Anda menulis. Dan nanti juga akan slide saya akan bagikan. Tapi ini untuk latihan, sekaligus Anda langsung kerjakan juga. Ini dia belum tampil, saya share screen dulu. Wilcoxon.
Ya, silakan ditulis Wilcoxon Sign Rank Test. Silakan orang pertama sampai dengan orang ke-10. Perhatikan ini secara manual. Tapi kalau kita pakai SPSS, saya screen lagi. Ya. Ini saya sudah, ini variabel ini yang kita pakai, abaikan yang lainnya. Ini skor kantuk kalau obat A, skor kantuk obat B. Itu di variabel PU-nya seperti ini. Kantuk A, skor kantuk untuk pasien dengan obat A. Kita perhatikan variabel 3 dan 4-nya. Kantuk, skor kantuk untuk pasien obat B. Ya, ingat baik-baik ini. Tadi orang pertama 22, orang kedua 18, dan orang yang terakhir 7 ya. Ini dia 19, 11, 14, 17, dan 8. Nah, bagaimana kalau kita pakai spesies analyze, non parametric test. Ingat dia itu karena data berpasangan, maka yang kita gunakan adalah data yang to relate sample. Dia data yang maaf, ini K independent sample ya. Sorry, to relate sample karena dia adalah data yang berpasangan. Kalau yang independen tadi itu yang data yang bebas. Sorry. Nah, kita ingat data kita yang skor kantuk pasien itu yang kita pindahkan pertama untuk yang kelompok A. Terus yang kelompok B kita pindahkan yang kedua. Jadi dia berpasangan, ini dia berpasangan ya. Karena kita pakai di sini karena kita menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test, kita ketik ya, kita centang Wilcoxon dan juga sign ya. Sama saja ini. Kemudian kita oke. Nah, tampilannya tunggu saya share screen lagi. Tampilan outputnya. Kemudian tampil ya. Kalau kita perhatikan hasil outputnya seperti ini, Wilcoxon Sign Rank Test, negatif ranknya adalah 6, positif ranknya adalah 4. Yang kita patokan yang lebih kecil 4, ya kan? Nilainya seperti ini. Hasil tesnya ini ternyata memang dia lebih besar, artinya kita gagal tolak atau 0 diterima. Perhatikan saja kalau secara manual itu nilainya di sini tuh signifikansi itu tadi. Kalau dia lebih kecil daripada alfa, 0 ditolak. Kalau dia lebih besar, 0 diterima. Maka 0 diterima sama saja, berarti tidak ada perbedaan. Kan posisinya seperti tadi. Kalau 0 ditolak, berarti skor kantuk A gara-gara obat A dengan B itu akan menyatakan tidak ada perbedaan. Ya, tapi ini ternyata sama saja, tidak bisa kita katakan akibat obat B juga skor kantuknya berubah, tidak. Jadi bisa dikatakan 0 diterima. Obat A sama saja dengan obat B. Oke, ini juga ada di sign-nya. Ini sign-nya seperti ini. Exact site ini adalah lebih besar daripada alpha. Kalau di atas lebih besar daripada alpha, pasti juga di bawah sini lebih besar. Oke,
Itu untuk Wilcoxon sign rank test. Wilcoxon sign rank test tadi itu datanya seperti demikian. Nah, ada latihan-latihan setelah ini, silakan Anda pakai ya dengan taraf masing-masing. Silakan ya, Anda mau latihan di rumah. Signifikasinya uji tabelnya itu pakai lagi yang 0,01. Kalau mau pakai 0,05 praktikkan juga di tabel 0,05. Ya. Tapi kalau SPSS itu settingan intervalnya 0,05. Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah kita uji peringkat Mann Whitney ya. Sebentar, saya tampilkan Mann Whitney. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini adalah jenis uji non parametrik untuk yang independen. Maaf tadi itu yang untuk yang 2 sampel independen atau antara kelompok 1 jumlahnya bisa berbeda dengan kelompok kedua. Kalau yang kelompok yang barusan tadi kita Wilcoxon sign rank test itu harus sama. 25 itu 25A, ya 25 juga di B. Ada dia orang yang sama berpasangan. Tapi kalau ini bisa saja di kelompok 1 10, di kelompok kedua 15 dan seterusnya karena dia sampelnya tidak harus sama. Dia bukan orang yang sama juga. Ya. Yang disebut dengan Mann Whitney digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari 2 sampel yang independen. Merupakan uji non parametrik alternatif dari uji T. Data berskala nominal atau ordinal, bahkan rasio yang mungkin tidak bersusun. Disebut juga dengan uji U. Ya, tabel yang kita pakai ya, tabel U. Nanti hipotesis tabel tadi yang biasanya kita pakai ada tabel tanda. Ya, ini uji tanda. Uji Mann Whitney menggunakan tabel. Prosedurnya adalah kita menulis hipotesis. Selalu ingat ya, jangan lupa hipotesisnya. Dan sampai ada melupakan hipotesisnya, jadi saya tuliskan sendiri nanti. Hipotesisnya aneh juga kalau saya yang tulis. Harus Anda yang tulis begitu. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata N sampel satu dengan yang lainnya. H alternatifnya ada perbedaan rata-rata sampel satu dengan lainnya. Alpha ya dengan U tabel, nanti saya tampilkan juga tabel Mann Whitney mau kemana. Oke, nanti juga saya kirim. Atau kalian juga bisa dapatkan di sumber-sumber lain. Kemudian hitung secara manual. Tentukan kriteria pengujian. Ya. Apabila nilai U hasil perhitungan itu lebih besar sama dengan U pada tabel, maka H0 diterima. Apabila nilai U hasil perhitungan lebih kecil daripada tabel U, maka H0 ditolak. Dan H1-nya diterima. Untuk menentukan nilai uji statistik atau nilai U, penentuannya itu sebagai berikut. Kita menggabungkan kedua sampel, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu kita gabungkan. Saya ulangi karena ini 2 sampel ya, 2 sampel. Bukan yang seperti tadi, di sini 25, di sini 25 dia berpasangan. Ini orang dikasihkan obat A, kemudian yang B-nya diberikan obat B, orang yang sama itu yang tadi. Sekarang tidak, obat A mungkin berikan kepada orang pertama, orang kedua mungkin obat yang lain. Ya, jadi dia independen. Dan mungkin saja kelompok sampel atau subjek di kelompok A tidak sama jumlahnya dengan sampel pada kelompok B. Nah, langkah pertama maka kita jumlahkan ini, kita gabungkan. Maksudnya kita join ya. Orang di kelompok 1 dengan orang di kelompok 2 kita join satu kali begitu. Menggabungkan kedua sampel untuk memberikan urutan. Dimulai dari yang kecil. Kalau ternyata yang satu kelompok yang nomor urutnya yang mudah nilainya lebih kecil, maka dia akan di atas. Dan begitu sampai yang di bawah nilai yang namanya ranking, ya kan? Nah, peringkat setelah itu peringkat untuk X dipisahkan dan dijumlahkan menjadi RX. Peringkat untuk Q ya kelompok kedua dipisahkan dijumlahkan menjadi
RY. Lalu kita hitung rumusnya seperti demikian. Ya. Untuk U, X sama dengan NX dikali dengan NY plus NX plus 1 dikali NX dibagi dengan 2 dikurangi dengan menjumlahkan RX atau hasil penjumlahan RX. Sementara U pada Y adalah NX dikali NY plus NY ditambah 1 dikali NY dibagi dengan 2 dikurangi dengan jumlah RY, di mana UX itu adalah jumlah peringkat 1, UY jumlah peringkat kedua. NX adalah jumlah sampel kelompok pertama, ingat ini sampel yang berbeda ya. NY jumlah sampel yang kedua. NX maupun NY bisa saja nilainya juga sama kalau dua kelompoknya ya sama soalnya, tapi juga bisa berbeda. Nah, sigma Rx adalah jumlah ranking pada sampel X dan sigma Y adalah jumlah ranking pada sampel Y. Lalu kita bentuk ya. Karena jumlah X dan Y tadi itu ya, kita gabungkan dan kita lihat ya. Sorry. Kita lihat dulu contohnya sampel X dan Y adalah sebagai berikut. Sampel X itu nilainya ada dari 4 responden, sedangkan sampel Y nilainya dari 2 responden. Dari 5 responden. Jadi berbeda 4 dengan 5 karena dia tidak harus sama kan. Nah, langkah pertama kita gabungkan ini nilai X dan nilai Y. Ya, lalu kita berikan urutan mana nilai yang paling mudah itu yang di atas, nilai yang paling besar di bawah. Anda perhatikan X dan Y ini. Ini kita join 1,9, 0,5, 2,8, 1, 2,1. Itu mana yang lebih kecil itu yang paling akan menempati urutan paling atas. Nah, dari data ternyata yang paling kecil itu 0,5 dan yang paling besar 5,3. Dan kita cek itu 0,5 ternyata dari kelompok asalnya adalah X. 0,9 itu Y dan ya ini X itu kita campur ya karena kita join dan yang menjadi patokan dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kita ranking data yang sudah gabungkan tadi X, Y itu nilai yang paling kecil itu yang paling atas sampai dengan peringkat yang paling bawah. X itu ada di peringkat 1, peringkat 4, peringkat 6, peringkat 7 ya kan. 4 orang, 4 responden. Itu 1, 4, 6, 7. Nah, 1, 4, 6, 7 ini kita jumlah. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. Itulah yang disebut dengan RX. Kemudian peringkat untuk Y, ini 2, 3, 5, 8, 9 juga kita jumlah dapat 27. RX 18, RY 27. Bisa ditangkap ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumusnya. Ya, rumusnya kan seperti ini. NX ya, N untuk U Y ya, UY maaf ini juga. Ya. Untuk UX kita hitung nilai U untuk X ya. NX dikali NY itu 4. X-nya kan 4 ya kan. Ya, jumlah maksudnya responden di kelompok X tadi itu adalah 4 orang dan jumlah dikali dengan jumlah responden pada Y kan 5 gitu. Dan kemudian NX itu kan 4 ditambah dengan 1 dikali dengan NX. 4 tambah 1 kali 4 dibagi dengan 2. Kemudian jumlah RX tadi itu sama dengan 18. Oke. Akhirnya kita dapatkan UX adalah 20 ditambah dengan 10 dikurang dengan 18 sama dengan 12. Ya. Oke. UX kita catat dapat nilai 12. Kemudian kita ke UY. UY saya kira mirip-mirip 5
4 kali 5 plus 5 tambah 1 kali 5 dibagi dengan 2 dikurangi jumlah RY tadi itu 27. Dapat 20 ditambah 15 dikurang 27 sama dengan 8. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita memilih nilai statistik U yang terkecil. Baru kita bandingkan dengan U pada tabel. Ya. Tabel U, saya share dulu tabel U-nya. U. Nah, ini tabel U. Anda perhatikan ada N, X, dan NY. Kalau di sini disebut N1 dan N2. N1 di sebelah kiri ini ke bawah, N2 sebelah kanan. Ya. Oke, dilihat baik-baik. NX4 tadi dan NY5, maka kita perhatikan nilai U-nya itu ada di mana. Ya. Yang alfa 0,05, jika NX itu adalah 4, perpotongan ini 4, dan NY itu 5, maka kita pakai U-nya sama dengan 2. Begitu seterusnya ya. Kalau NX-nya kita misalnya orang responden itu ada kelompok 1 adalah 10 misalnya, dan kelompok kedua adalah 12, maka perpotongannya di sini nilainya maksud saya nilai U-nya adalah 9. Tapi kita kembali ke soal kita tadi. Perhatikan ini ya. Kalau dia NX-nya 4 dan NY-nya 5 itu adalah 1 ya. Ini dengan hasil tabel U ini. Saya kembalikan soal yang tadi. Sorry. Ya, minta maaf ini dia. Ya. Kita kembali X tadi dan Y. Nah, pada tabel U nilai NX1 itu 4, N2 adalah 5, kita dapat nilainya adalah 1 tadi juga saya sudah lihat ya kan. Tabel itu
U terkecil adalah UY, karena UX itu dia UX-nya itu kita 12, UY adalah 8 ya kan. Kita pakai yang terkecil 8. Maka ketentuannya bila nilai hasil perhitungan kita itu adalah lebih kecil daripada nilai U pada tabel, maka 0 ditolak. Ya, ternyata hasilnya adalah U hasil perhitungan itu adalah 8, lebih besar daripada U pada tabel itu 1. Maka kita tidak bisa menolak, tapi harus kita menerima hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok Y dan X. Ya, ini tidak ada perbedaan antara kelompok X dan kelompok Y. Ya, itu langkah-langkahnya nanti Anda lihat. Ya, ini latihan, silakan Anda mau tulis. Ya, kita coba dulu ini yang tadi contoh, kita buktikan dengan silakan ditulis ya. X itu 1,9, 0,5, 2,8, 3,1. Y itu 2,1, 5,3, 1,4, 4,6. Ini pakai desimal ya, 0,9. Bagaimana kalau kita pakai spesies untuk SPSS, untuk yang independen, ya. Sorry, tadi soal. Ya, kita pakai data ini, sebentar, variabel, ya anggaplah adalah nilai. Tentu ya kita pakai variabel nilai, ya skor nilai dari responden ya. Kemudian karena datanya itu harus kita gabungkan, maka ya anggaplah kita sudah mengurutkan ya kelompok itu kan kelompok X. Ya, sebentar ya, nilai X kita tulis saja nilai X, kemudian nilai Y, skor nilai X, X. Kemudian kalian juga muncul skor nilai Y. Ya, dia desimal ya. Nilai X, nilai Y. Kita masukkan 1,9, 0,5, 2,8, 3,1. Oke, kemudian perbedaan dengan Y 2,1, 5, ya, 1,4, 4,6, 0,9. Ya, ini dua sampel independen. Jadi nilai X bisa saja tidak sama dengan nilai atau orangnya. Jumlahnya kita harus tahu bahwa ada 9 ya, 4 orang di kelompok X, 5 orang di kelompok Y. Nah, analyze non-parametric test karena dia independen, ya, kita pakai yang
2 sampel independen. Ya, 2 sampel independen. Sebentar ya. Karena kita perlu grouping, ya, kita grup variabel. Sebentar. Ya, kembali data awalnya. Ya, nilai U yang dicari. Oh, belum saya search dulu. Ya. Langkah selanjutnya sebenarnya kita harus bikin grup variabel. Nah, kita bikin grup ini untuk menggabungkan, ya, grup. Kemana kita berikan tanda yang ya, satu untuk grup X, ya, grup X, ya, grup X, 2 untuk grup Y. Grup Y. Oke. Ini grup, ya. Maksudnya apa? Variabel ini kita akan menggabungkan sekaligus nilai X dan nilai Y dalam grup itu dan kita identifikasi dia ada di grup mana. Ya. Nah, yang ada 2 grup. Ini kita pindahkan. Kita berikan tanda ini adalah grup 1, ya, atau grup X, dan yang ini adalah grup Y. Oh, maaf. Ya, perhatikan pada saya menulis grup ini kita harus mengidentifikasi mana yang masuk di grup A, kita simpulkan 1, dan mana yang masuk di grup B, kita simpulkan 2, begitu. Grup A, grup X maksud saya, dan grup Y. Nah, ini saya gunakan datanya. Sini supaya apa ya? Supaya bisa kita bedakan. Ini grup X. Ini grup ini value-nya mana ya? Ini kita tidak pakai ya, sorry. Ini kita pakai saja langsung.
supaya dia lebih mudah. Oh, sudah lucu. Ya, kita pakai saja langsung begini, ini grup X, grup ya. Grup X dan grup Y. Maaf, ini saya berikan dulu. Maaf, sorry. Oh iya, kita ada keliru sebentar ya. Grupnya hanya, oh dia belum share screen. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, minta maaf, ini ada sedikit kekeliruan. Saya kita harus buat seperti ini. Sorry. Kita hanya boleh ada satu ini dan satu grup. Ya, ini saya hapus ya. Kita pakai yang dari tadi yang awal sudah. Ini nilai dan ini grup. Ya. Dan grupnya itu yang kita berikan value. Tadi sudah betul ya. Satu untuk grup X. Dua itu grup Y. Maaf, ini ada salah. Oke. Artinya bahwa nilai itu kita sudah langsung jejer ke bawah atau susun atur dia untuk skor nilai. Tidak usah kita X, tapi dia sudah tersusun. Coba kita, ya maksud saya seperti ini. Nilai X 4, nilai Y 5, 9 kan. Dan berarti ini adalah kelompok 2. Untuk X ada 5. Ya, seperti itu. Ya, maaf tadi itu untuk yang berkesan sekarang yang independen. Ini kita pakai untuk data yang independen. Cara tadi yang saya sampaikan itu ternyata itu data yang berkesan. Maaf. Baik, saya ulangi nilai. Kita bikin nilai, core nilai, kemudian grup, value labelnya 1, 2. Bisa diikuti ya. Anda buka juga baru ikuti. Kemudian data view-nya, kita masukkan nilai X 4 orang yang pertama, dan nilai Y 5 orang. Sebenarnya ada 9 responden, dan kemudian kita tanda di sini. Kelompok ini adalah kelompok 1, dan ini adalah kelompok 2. 4 orang di kelompok 1, X, 5 orang di kelompok 2. Baik. Analyze non-parametric test. Karena dia independen, kita pakai independen. Kita pindahkan skor nilai kita menjadi kita variabel, dan grup kita ini grup variabel. Nah, pada saat ini dia muncul tanda tanya, Anda define grup. Ingat, kelompok X itu kita berikan grup 1 adalah 1, kelompok Y itu kita tadi tanda dengan kelompok 2. Dan continue. Ingat, kita pakai adalah main with name U, tabel U tadi kan. Kemudian kita oke. Nah, dia tidak muncul di layar kan. Saya new share, output,
Ya, ini hasilnya. Ya. Nah, karena kita tidak sehari-hari bawa tabel U, ya kita tinggal perhatikan sini. Kalau dia lebih kecil daripada alfa, maka kita tolak untuk ada perbedaan. Tapi karena dia lebih besar ini, maka kita bilang tidak ada perbedaan antara dua skor nilai itu. Oke, jangan lupa ini di save sebagai output latihan hari ini. Ya. Output latihan pertemuan 11. Pertemuan hari ini pertemuan kelas. Oh, maaf, pertemuan 12 kayaknya. Ada apa-apa, Anda ingat sendiri. Oke. Kita close. Dan Anda ingat sendiri outputnya tadi itu ya. Di mana dan. Nah, hari ini cukup. Ya, sekalian Anda latihan sendiri. Nanti saya bagikan PowerPoint-nya dan juga soal latihan kayak di dalam PowerPoint tadi, Pak. Kita ketemu minggu berikutnya dan tetap semangat. Latihan-latihan yang ada dalam slide silakan Anda kerjakan ya, atau tugas yang ada di slide juga Anda kerjakan. Ya. Ini untuk melatih Anda. Semakin Anda sering berlatih, tentu dengan manual juga bisa, dengan SPSS. Kalau bisa langsung dua-dua. Habis Anda menghitung pakai manual, lalu Anda buktikan dengan SPSS. Jangan lupa install SPSS. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam bagi kita semua. Salam, salam. Terima kasih Tuhan memberkati kita.